pujian syukurmu, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah. Ya shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, ada sukacita Tuhan pagi hari ini, amin. Yang bersukacita beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita boleh siapkan hati kita untuk kita memuji, kita menyenangkan hati Tuhan, dan kita mau sembah Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur buat setiap kasih-Mu Tuhan, buat setiap rahmat-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku, di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar Tuhan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Yuk katakan sama-sama. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Yuk katakan bersama-sama. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Dalam mulut kami Tuhan, Tu berkata Tuhan baik. Mari naikkan syukur-Mu pagi hari ini Bapak Ibu. Terima kasih. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Katakan sama-sama. Tanganmu menjaga langkahku, di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu Tuhan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi,
tinggi bersamamu aku. Oh, yuk katakan sama-sama bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Mari yang katakanmu, katakan bersama-sama. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Katakan dengan imanmu, bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku, mari katakan sama-sama, bersamamu. Bersamamu. Yes, sanggup berjalan Tuhan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Mari berkemuliaan bagi Allah kita. Mari kita mau sembah Tuhan, naikkan pujian syukur. Oh, ku bersyukur Tuhan, buat setiap kasih anugerah-Mu. Ku memuji-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu segalanya. Oh, Kau baik Tuhan, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu segala pujian syukur. Ku memuji-Mu Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur. Mari sembah Tuhan, mari naikkan pujian syukur. Mari sembah Tuhan, mari naikkan mulutmu, tu berkata Tuhan baik. Memuji-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Tak ada emas permata Tuhan, hanya pujian syukurku, hanya pujian yang terbaik segalanya. Oh, ku memuji-Mu
Mari naikkan sembah syukurmu Bapak Ibu. Kalau hari ini engkau berdiri sebagai orang yang bergumul, mungkin engkau bergumul tentang anakmu, kau bergumul buat pekerjaanmu, kau bergumul tentang apapun itu. Maka ketika saya berdiri di tempat ini, saya juga punya pergumulan Bapak Ibu. Tapi kita percaya bahwa setiap hari-hari yang kita lewati, bahwa setiap hari-hari yang kita boleh jalani, semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan kita percaya pagi hari ini ketika pujian kami naikkan, ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada mukjizat yang boleh terjadi. Dan kita percaya pagi hari ini ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya ketika pujian kita naikkan, ada manifestasi kuasa Tuhan yang boleh terjadi. Dan kita percaya ketika pujian kami naikkan, ada pengharapan-pengharapan yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya pagi hari ini ada kuasa Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Yes, we worship Jesus. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Come on, come on. Ku berterima kasih buat penyertaanmu, buat penyertaanmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Yuk katakan bersama-sama Bapak Ibu. Ku berterima kasih. Tidak ada emas perak pada kami Tuhan, kasih setiamu. Kami mau memuji-Mu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Oh, ku berterima kasih. Oh, ku berterima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Oh, ku berterima kasih, berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih. Oh, ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Mari undang semua bangkit berdiri Bapak Ibu yang saya kasih, menyembah-Mu. Yuk katakan bersama-sama. Ku berterima
berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku Tuhan, hidupku persembahkan hanya bagimu. Oh, ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Oh, menyembahmu. Oh, tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Oh, ku pinta Tuhan, tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Menyembahmu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Tuhan bukan hanya mati, tapi Tuhan bangkit hidup, memberikan kepastian dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya pagi hari ini Tuhan yang boleh lawat setiap kami Tuhan. Jangan pernah lalukan kami dengan hadirat-Mu. Jangan pernah lepaskan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan, kami butuh mukjizat itu boleh terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya kuasa Tuhan yang melawan, kiranya kuasa Tuhan yang boleh menjamah setiap kami. Ketika kami keluar tempat ini, kami bawa pengharapan yang baru, kami bawa sukacita yang baru. Bagi Bapak Ibu yang saya memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari katakan amin. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita, amin. Bapak Ibu, ada sukacita Tuhan pagi hari ini, amin. Coba boleh salam kanan kiri Bapak Ibu. Mungkin belum kenal karena ada yang pakai kacamata hitam, mungkin kan? Iya, puji Tuhan. Mungkin dari negeri Tiongkok mungkin baru datang, ya kan? Puji Tuhan. Mungkin ada yang dari Jepang atau mungkin dari Babelan, ya kan? Mungkin karena beda kota, tapi kita percaya kita boleh ada tempat ini untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakan come on. Woo! Yuk sama-sama. Na 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 hey na 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 lagi na 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 lagi na 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 ya sama-sama. Bangkitlah dan berkatakan berkat lagi atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedasatannya di hidupku. Lagi bangkitlah dan berkatakan berkat. Lagi Bapak Ibu, come on. Atas hidup yang diberikannya, yeah. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedasatannya di hidupku. Lagi Bapak Ibu katakan damai semua, kedasatannya di hidupku. Imanku berkata
berkata, Yesusku, oh oh, hebat, yes, semua. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Yeah, ku memuji, ku bersorak, yeah. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku memuji, bersorak, ku bersorak. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, lagi. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, lagi. Coba ibu-ibu saja katakan lagi bapak-bapaknya jangan kalah. Lagi bapak-bapak semua katakan Mana bapak-bapak? Mana bapak-bapak? Yo sama-sama. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Yes. Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan. Yuk katakan berkah atas hidup yang diberikannya. Amin. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Lagi Bapak Ibu yang saya kasih, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Amin. Hebat, Yesusku berkata, amin. Ku kuat melangkah bersama Dia. Yeah, ku memuji, yeah. Ku bersorak, ku mengangkat panji janjinya, panji kemenanganku. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Lagi sama-sama Bapak Ibu. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenanganku. Menang, mana Bapak Ibu? Lagi, Yo anak muda suaranya mana? Lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Mana Bapak Ibu yang saya kasih? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Ku menang. Yes. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik roh. Ku menang
menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang Di dalam Amin. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dan naik Roh Kudus turun. Imanku berkata, Tuhan hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenanganku. Ku bersorak, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, Beri kemuliaan bagi Allah kita, amin. Bilang sama kanan kirimu bahwa Yesus bangkit, amin. Ada kemenangan. Bilang sama kanan kirimu, Yesus bangkit, beri kemenangan, amin. Come on. Yeah. Amin. Dari hari ke hari tak terbatas berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Yo sama-sama. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Datang-Mu yang berkasa besar, kejayaan-Mu selalu menopang hidup, selalu. Yuk sama-sama Bapak Ibu. Ku memuji-Mu Tuhan. Jemaat saja katakan sama-sama. Dari hari ke hari tak pernah berkat-Mu turun. Amin. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Mari sama-sama, come on. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu menerangi tanganku. Mari semua tepuk tangan, katakan amin. Yes, kami memuji-Mu Tuhan. Yo sama-sama. Oh, 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 yeah. Oh, 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 lagi. Oh, yeah. Come on. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
sudah, kasih setiamu Tuhan, rahmatmu tak pernah habis dari hari-hariku. Tanganmu tak berkuasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang bertugas, boleh ambil bagian dan kita akan berdoa. Segala pujian syukur kami boleh naikkan dalam tangan-Mu atas setiap kasih dan anugerah Tuhan. Dan kiranya pagi hari ini Tuhan boleh lawat buat setiap kami, untuk kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati buat setiap tangan-tangan memberikan berkat itu kepada Tuhan. Aku juga memberkati buat setiap tangan-tangan belum sempat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan tetap dipermuliakan, ditinggikan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Yes. Tiada terukur besar setiamu Tuhan, panjang dan nyata melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Telah tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kini Tuhan, firman Tuhan meneguhkan, menguatkan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan yang terus melawat, menjawab setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia
Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ya, katakan puji ini bersama-sama Bapak Ibu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, waktu Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Oh, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Ayo sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, amin. Ku doakan, Yesus menjawab yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat tanganmu, katakan bersama, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, come on, ku kan melihat Dia jadikan. Yuk sama-sama Bapak Ibu katakan bersama-sama, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Mari kudang semua bangkit berdiri. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yuk sama-sama katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Oh, Yesus menjawab lebih dari yang waktu dan harap. Tempat saya persilahkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau yang bekerja, Kau yang menjawab hidup kami Tuhan. Melalui
percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang mengalir di tempat ini Tuhan. Engkau yang menjamah setiap hati dan hidup kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau bertekuk lutut di bawah kaki-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang boleh mati bagi setiap kami, memberikan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar kami membutuhkan Engkau. Kami tahu kekuatan kami terbatas. Kami tahu kami penuh dengan kelemahan. Tapi ketika kami datang di hadapan-Mu, ketika kami berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka Engkau Tuhan yang memampukan kami. Engkau bekerja dalam setiap hidup kami, melalui setiap apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Pagi hari ini mari Roh Kudus berkarya di tengah kami, menjamah setiap hati dan pikiran kami. Singkapkan, bukakan Taurat firman-Mu Tuhan. Buat kami mengerti, buat kami mampu melakukannya dalam hidup kami. Engkau yang urapi, sembunyikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami pagi hari ini. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada karena kebaikan Tuhan di minggu kedua bulan April. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, saya yakin dan percaya kita boleh tetap terus semangat, antusias, karena kita tahu kita tidak sendiri, kita punya Tuhan yang luar biasa. Baik, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Boleh dibantu dengan PPT-nya, dengan tema mengalahkan siasat iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini satu hal yang harus kita waspadai, karena kita ada di akhir zaman. Sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu, ketika kita menerima keselamatan, anugerah, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, kita berseberangan, bermusuhan dengan yang namanya iblis. Dan iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dengan segala tipu dayanya, dia akan mengecoh hidup kita. Bapak Ibu, kita bernostalgia sedikit. Ketika kita di zaman sekolah minggu, ada satu lagu anak-anak yang sering dinyanyikan, yang mengingatkan. Guru-guru sekolah minggu suka ingetin lewat lagu ini. Bapak Ibu ada yang tahu lagunya? Kayak nama buah-buahan. Dong 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 dong. Ada apa? Iblis di bawah hatiku, mau dicolong. Oh Tuhan, lekaslah tolong. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya guru sekolah minggu akan ingetin, awas, ada temen yang ngajak ngobrol gitu ya. Ada temen yang mengalihkan perhatian kita. Awas, ada yang ngantuk gitu. Dicuri iblis firman-Nya. Bapak Ibu Saudara nggak perlu tengok kolongnya. Karena saya yakin dan percaya iblis yang wajahnya seram sekarang bagi kita tidak terlalu menakutkan. Tapi iblis, Bapak Ibu Saudara, punya siasat yang lebih mengerikan dari sekedar wajahnya yang seram. Bapak Ibu, kerinduan Tuhan ketika menyelamatkan kita adalah Tuhan mau kita ini semakin hari kita semakin bertumbuh. Kita semakin berkenan, hidup suci. Kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, iblis tidak pernah tinggal diam. Dengan segala siasat, dia mau membuat kita keluar dari kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu pagi ini kita mau belajar. Jangan sampai kasih karunia anugerah besar yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita dicuri. Kita masuk dalam perangkap iblis. Kita buka Alkitab kita bersama Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus pasal 5, boleh next slide. 1 Petrus pasal 5 ayat yang
8 sampai 11. Baik, kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu boleh baca ayat yang ke-9, saya baca ayat yang ke-8, kita bergantian. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah artikel berjudul seorang ibu dan anaknya meninggal karena diterkam oleh seekor singa. Awalnya ketika saya membaca artikel ini, Bapak Ibu, saya pikir ibu dan anak ini mati diterkam oleh seekor singa liar. Gitu ya, mungkin singanya kabur dari hutan, masuk ke pemukiman warga dan menyerang ibu dan anak ini hingga tewas. Tetapi ternyata artikel tersebut menyebutkan bahwa singa tersebut adalah singa peliharaan mereka. Singa yang mereka ambil dari bayi, mereka pelihara, kasih makan, kasih minum. Karena mereka pikir, lucu ya kayak anjing. Tetangga udah ngingetin, keluarga udah ngingetin, jangan dipelihara, itu singa, bahaya. Enggak, ini lucu loh, lihat deh. Dikasih dot, Bapak Ibu Saudara, kayak anak bayi. Kalau kita pelihara dia dari kecil, dia tahu siapa yang pelihara dia, enggak akan dia serang. Singa ini berjalan seiring waktu tambah dewasa. Mulai remaja, cakarnya mulai keluar. Ketika bercanda, dia mulai kelepasan, mulai seperti mau menyerang dan menggigit. Ibu ini ambil rotan. Jangan ya, gak boleh. Tambah besar, Bapak Ibu Saudara, singa ini tambah buas. Insting hewannya keluar. Satu ketika makanan yang diberikan tidak memenuhi apa yang dia mau, dia marah, dia ngamuk, dan menerkam ibu dan anak ini sampai mereka meninggal. Bapak Ibu, ketika kita dengar cerita ini, mungkin kita berkomentar, ya ngapain sih pelihara singa, bahaya. Itu komentar yang lazim pasti kita keluarkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak sadar bahwa dalam hidup kita ternyata kita juga memelihara yang namanya bayi singa. Baby singa itu kita pelihara. Bayi singanya itu apa? Bayi singanya ini bisa hawa nafsu kita, kebiasaan-kebiasaan kecil yang buruk yang kita anggap nggak mungkin lah akan menjadi buas. Pasti saya bisa kendalikan. Kita pikir kita ini tidak akan pernah mengganggu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelihara tanpa sadar, suatu saat hawa nafsu, kebiasaan buruk kita ini akan menjadi buas, akan menjadi besar. Nafsu menjadi besar, nafsu bukan jadi puas, malah menjadi buas, Bapak Ibu. Tidak dapat dikendalikan lagi. Dan ini adalah salah satu siasat iblis yang seringkali dikerjakan dalam hidup kita. Kita hidup yang namanya berkompromi. Kita buka celah. Firman Tuhan ingatkan tadi, iblis itu lawan kita. Apa Bapak Ibu Saudara? Seperti singa yang berjalan berkeliling. Dia siap menerkam siapapun yang membuka celah, yang lengah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita izinkan iblis itu masuk, buka celah. Sama seperti sebuah bendungan yang akan pecah gitu ya. Bendungan ini tidak akan pecah langsung seketika, tetapi dimulai dari retakan-retakan kecil.
dia akan krak gitu ya. Kemudian keluar pasir-pasir. Kita pikir mungkin nggak apa-apa, ini aman. Tetapi Bapak Ibu Saudara, lama kelamaan air merembes, lama-lama akan semakin besar, dan pada akhirnya kita tidak bisa membendung keluarnya air yang akan menghancurkan, menenggelamkan kita. Jangan pernah buka celah. Jangan pernah lengah. Iblis bekerja 24 jam dalam hidup kita. Markus 12 ayat 30, Bapak Ibu Saudara, kita lihat sama-sama. Markus 12 ayat 30, kita baca 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan setengah hatimu. Setengah hati, Bapak Ibu Saudara, segenap. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Markus 12 ayat 30 ini mau menegaskan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita mengalahkan siasat iblis. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, bukan setengah, apalagi seperempat hatimu. Bapak Ibu, kenapa ditulis segenap gitu ya? Atau kenapa nggak ditulis kasihilah Tuhan Allahmu dengan hatimu, dengan jiwamu, dengan kekuatanmu, dengan akal budimu? Tapi harus ada 4 kata yang sama diulang. Segenap. Segenap itu artinya utuh, 100%. Bapak Ibu colek kanan kirimu, bilang segenap. Nah, utuh. Jangan didiskon. Bukan 80%, bukan 90%. Kita pikir udah cukup baik itu 90%. Tapi tidak, Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak mau. Tapi Tuhan mau segenap. Bapak Ibu yang sudah menikah di tempat ini, kalau pasangan kita bilang, aku akan mengasihimu, setia 80%. Jadi 7 hari dalam seminggu, kalau 5 hari aku setia, 2 hari ya gimana nanti. Bapak Ibu Saudara, ada yang mau? Pasti tidak ada yang mau. Apa-apaan ini? Gitu ya. Atau Bapak Ibu Saudara, kalau saya undang ke rumah saya, yuk makan malam bersama di rumah kami. Saya buatkan bakso sapi. Komposisinya 80% daging sapi, 20% daging tikus. Kira-kira Bapak Ibu Saudara akan makan bakso buatan saya? Aduh, yang lain aja ada nggak gitu ya? Atau bahkan yang lain juga jadi geli ya. Aduh, jangan-jangan ini bekas peralatannya, bekas pakai nih gitu kan? Atau saya naikkan Bapak Ibu Saudara, komposisinya 95% daging sapi, 5% ekor tikus. Nah, cuma dikit kok. Kira-kira Bapak Ibu Saudara masih mau makan? Aduh, mendingan makan di tempat lain, bayar nggak apa-apa daripada gratis kayak gitu. Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang menggelikan, menjijikan. Kita tidak memberikan seutuhnya bagi Tuhan. Ketika hati kita, ketika kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, tidak dengan 100%, ini adalah hal yang menjijikan di hadapan Tuhan. Dan iblis lakukan ini. Iblis kecoh kita untuk kita tidak segenap hati kepada Tuhan. Seringkali kita nggak sadar kita lakukan ini kepada Tuhan. Ya udah lumayan lah Tuhan, setengah kan, udah lumayan lah dikasih setengah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau segenap hati kita, segenap jiwa. Kata segenap ini Bapak Ibu Saudara diulang 4 kali. Di dalam Alkitab, kalau dalam satu ayat satu kata diulang berkali-kali, ini menandakan satu hal yang penting. Diucapkan 1 kali dalam Alkitab berarti penting. Diucapkan 2 kali, ditulis 2 kali, berarti ini penting
penting. Ditulis 3 kali, berarti penting pangkat 3. Ditulis ini lebih dari 3, 4 kali. Berarti artinya sangat-sangat penting, the most gitu ya Bapak Ibu Saudara, paling penting. Tuhan garis bawahi segenap, utuh, tidak dipotong-potong. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar, jangan kompromi ketika kita mengasihi Tuhan. Jemaat yang ada di Wahyu ditegur Tuhan karena mereka mengasihi Tuhan tidak dengan segenap hatinya. Mereka suam-suam kuku. Panas enggak, dingin enggak. Ya udah, saya sih tetap gereja, tapi ya begitulah. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan kita kompromi. Ya, jangan kita setengah-setengah, suam-suam kuku. Ini adalah strategi iblis ketika kita kompromi. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, boleh next slide, iblis adalah bapa dari segala dusta. Tujuannya tidak lain tidak bukan mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dusta yang diberikan iblis kepada kita itu sebenarnya tidak pernah 100% bohong. Artinya begini, 100% itu kelihatan beda banget dari aslinya. Apa yang disampaikan iblis kepada kita itu ada kemiripannya dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita terkecoh. Kalau beda 100%, wah, kita nggak mungkin percaya, kita nggak mungkin masuk perangkap iblis. Jadi kita pikir, bener nih, ikut deh. Contoh Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara kita beli barang bermerek gitu ya. Barang bermerek ini seringkali dipalsukan. Kalau dipalsukan, kira-kira mirip atau beda sama sekali Bapak Ibu Saudara? Mirip. Ada istilahnya ini mirror banget. KW ya. Gak bakalan ketahuan. Contoh, Bapak Ibu Saudara, kalau di sini ada yang pakai sepatu yang ada checklistnya. Nah, coba dilihat checklistnya ke kanan atau ke kiri. Yang slogannya itu loh, just do it gitu ya. Bukan just do it yang ini Bapak Ibu Saudara ya. Pokoknya slogannya just do it gitu ya. Ya memang sih hidup ini just do it gitu ya. Dengan kata lain mau seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang nggak tahu nih centangnya ke kanan atau ke kiri yang asli. Gitu ya, centangnya ini ke kiri, tapi harganya 1/5. Gak apa-apalah kita beli. Saya pernah beli satu barang gitu ya, ini benar-benar mirip gitu ya. Kalau nggak dipegang-pegang banget, diperiksa-periksa, sama Bapak Ibu Saudara, harganya 1/5. Tapi baru dipakai seminggu, udah copot talinya Bapak Ibu Saudara. Jadi kualitasnya beda. Kenapa tergiur? Karena mirip. Dan itulah yang dilakukan iblis. Dusta yang iblis tawarkan kepada kita itu tidak 100% kebohongan. Ketika iblis datang kepada Adam dan Hawa, iblis bilang begini, makan pohon yang di tengah itu. Gitu kan? Terus Hawa bilang, Tuhan bilang semua pohon yang ada di taman ini boleh kami makan. Kecuali yang ada di tengah. Iblis bilang apa? Bapak Ibu kalau nanti baca, iblis bilang begini. Tuhan bilang semua pohon yang ada di taman ini tidak boleh dimakan. Tapi yang di tengah boleh. Mirip-mirip Bapak Ibu Saudara. Cuma dipelintir sedikit. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda. Iblis pergunakan kata-kata Tuhan, mirip serupa. Jadi Hawa terkecoh. Jangankan sama Hawa, iblis ketemu Tuhan Yesus, iblis tantang Yesus. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan firman. Ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, iblis datang kepada Yesus. Yesus,
kau lapar, ubahlah batu menjadi roti. Tapi Tuhan bilang apa? Manusia tidak hanya hidup dari seketul roti, tapi dari setiap firman. Iblis nggak nyerah. Oke, tidak berhasil. Ayo, kita pergi ke bumbungan bait Allah. Iblis bawa Yesus ke atas bumbungan bait Allah. Iblis bilang apa? Yesus, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Engkau tidak akan terantuk karena ada malaikat yang akan datang menatang engkau. Bapak Ibu Saudara, ini iblis itu mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, ketika engkau menjatuhkan diri, malaikat akan datang. Bapak Ibu Saudara tahu ini tercatat di kitab mana yang dikatakan oleh iblis? Ada yang tahu perkataan iblis ini di kitab apa? Siapa tahu udah ketemu dari Bats. Yang bilang gak tahu? Atau yang gak tahu sama sekali? Bapak Ibu Saudara, ternyata apa yang dikutip oleh iblis itu ada di dalam kitab Mazmur. Bayangin, iblis kutip firman Tuhan. Dia kutip firman Tuhan. Dia bilang ada tertulis. Bapak Ibu, kalau kita nggak setia ya baca firman, kita pasti akan terkecoh. Karena itu yuk jangan kendor baca firman ya, tetap konsisten supaya jangan kita masuk perangkap iblis. Kalau kita ketemu hal yang palsu, kita nggak mudah terkecoh. Ada seorang wartawan bertanya kepada orang bank, bagaimana cara membedakan uang palsu dan uang asli? Oh, karena Anda pakai ini ya, sensor, gitu kan. Kalau nggak ada alatnya, bagaimana membedakannya? Dia bilang mudah. Saya tahu uang itu palsu karena saya tahu yang mana yang asli. Dia tahu dari teksturnya, pegangannya. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita tahu kebenarannya, kita tidak akan pernah bisa salah ketika iblis mengecoh kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara kita mau sama-sama belajar, setia, komitmen, supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, bukan separoh-separoh. Dalam hidup ini setidaknya ada 4 kompromi yang perlu kita waspadai. Siasat iblis yang hari ini, sampai hari ini masih relevan, masih iblis kerjakan dalam hidup kita. Saya ambil kisah dari ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dipimpin oleh Musa. Musa harus memimpin bangsa Israel keluar berhadapan dengan yang namanya Firaun. Boleh next slide. Bapak Ibu Saudara, Firaun ini menggambarkan iblis, lambang dari iblis yang memperbudak manusia. Kemudian kalau kita lihat ada kata Mesir, Mesir ini melambangkan dosa, dosa yang mengikat kehidupan kita. Dan kalau kita lihat ada orang Israel ini melambangkan kita, orang-orang percaya. Ketika Tuhan panggil Musa, Tuhan bilang, yang sebelumnya Kak Aldo boleh naik sebelumnya, Tuhan bilang seperti ini di Keluaran 8 ayat 20. Ini yang Musa sampaikan kepada Firaun. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Bapak Ibu Saudara, ketika Musa dipanggil menghadap Firaun menyampaikan pesan ini, kita tahu cerita berikutnya, Firaun berkeras hati sehingga Tuhan harus mendatangkan tulah-tulah sampai pada akhirnya Israel dibebaskan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita baca baik-baik kisah ini, ada ayat-ayat yang menunjukkan dialog antara Musa dengan Firaun. Dialog-dialog ini menunjukkan kompromi siasat iblis yang ditawarkan, yang berusaha menggagalkan rencana Allah untuk membebaskan orang Israel.
Dan hari ini pun iblis masih kerjakan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama lihat ya Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Kalau kita, iblis berpikir demikian. Kalau iblis dia belum bisa menghabisi kita, iblis akan coba untuk apa Bapak Ibu Saudara? Mengalihkan kita dari kasih Tuhan. Kita berkompromi dengan yang namanya dosa. Setidaknya ada 4 hal yang kita harus waspadai, yang kita harus menang atasnya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kompromi yang pertama di ayat yang pasal 8 ayat 25 Keluaran berkata demikian. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di mana Bapak Ibu Saudara? Di negeri ini, di Mesir. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mau bebaskan bangsa Israel, Musa datang menghadap Firaun. Firaun mengeraskan hati, Tuhan kirim tulah. Oh, Firaun gak langsung menyerah. Dia panggil ahli-ahlinya. Coba, ayo. Tapi mereka tidak berhasil. Akhirnya Firaun angkat tangan. Udah, panggil Musa. Musa datang ke sini. Mereka berdialog. Firaun bilang, oke, kamu boleh keluar dari negeri ini. Tapi persembahkan korban kepada Allahmu di mana Bapak Ibu Saudara? Di sini. Di Mesir. Dengan kata lain, Firaun mau bilang kepada Musa, kamu boleh ikut Tuhan, kamu boleh mempersembahkan korban untuk Tuhan, tapi kamu tetap tinggal di Mesir. Mesir itu seperti yang tadi saya katakan lambang dari dosa. Kamu boleh pelayanan, kamu boleh ibadah ke gereja, berdoa, bahkan ikut melayani Tuhan. Tapi tetap tinggal di sini. Tetap hidup dalam dosa. Jangan kemana-mana. Jangan keluar dari lumpur dosa. Tenang aja, gak ada yang tahu. Tenang, ya, gak salah kok. Ini dusta, kompromitas yang ditawarkan iblis kepada bangsa Israel. Bapak Ibu, kita ini seringkali seperti orang yang lari di atas treadmill. Boleh next slide Kak. Kita lari di tempat bertahun-tahun. Kayaknya kita maju ya, gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita masih tetap di tempat. Kayaknya kita ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetapi karena ada dosa yang kita biarkan, kita nggak pernah sampai kepada apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Tanpa sadar kita lari di tempat bertahun-tahun. Jadi orang Kristen yang stagnan, gak bertumbuh. Ya ke gereja sih, tiap minggu ke gereja. Tapi dalam hati kita tetap simpen kepahitan. Kita gak bisa ngampuni orang. Kita tetap egois. Bahkan seringkali kita yang orang-orang yang sudah terlibat dalam pelayanan, ternyata di ruang tertutup kita masih melakukan dosa. Bapak Ibu, ini yang iblis mau kita lakukan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, kita mau belajar tinggalkan. Kamu boleh ikut Tuhan, tapi tetap di sini aja. Jangan kemana-mana. Bapak Ibu, ketika kita melakukan dosa, mungkin suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita nggak tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara perlu kita ingat, Tuhan tahu. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Jangan biarkan siasat iblis ini ada dalam hidup kita. Matius 21 ayat 7 bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam
kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan orang yang beribadah ke gereja setiap minggu, tapi tetap dosa. Gereja jalan, dosa jalan terus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau katakan, aku tidak mau ditipu iblis lagi. Hidup dalam dosa, tapi aku mau persembahkan hidupku sepenuhnya sama Tuhan. Bukan sekedar ikutan ibadah, tapi masih berdosa. Ibadah hanya formalitas. Karena saya orang Kristen, harus ke gereja. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bersama-sama. Keluaran 28 ayat 28 bilang seperti ini. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Bapak Ibu Saudara, waktu Firaun bilang di sini aja persembahkannya, Musa bilang gak bisa. Musa pergi, tulah berikutnya datang. Firaun angkat tangan lagi, aduh ini gak bisa diatasi. Panggil Musa, Musa datang. Musa, oke, kamu boleh pergi persembahkan korban kepada Tuhan di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, jangan jauh, di padang gurun saja pergi, jangan jauh. Bapak Ibu, seakan-akan iblis mau ngomong begini, kamu boleh ikut Tuhan, kamu boleh bertobat, ya udah gak dosa lagi, udah tinggalkan dosa, oke boleh, tapi jangan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, orang-orang yang demikian ini bisa kita sebut, kalau sekarang bahasa trennya orang Kristen mendang-mending. Ya udah mendingan lah Pak, saya udah gereja loh, saya udah bertobat, saya udah gak kepahitan lagi, saya udah mengampunin, udah mending kan? Udah mending lah saya ikut pelayanan. Udah mending loh saya udah berhenti gak ngerokok lagi. Udah mending kan saya udah gak nonton pornografi lagi. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau Tuhan minta kita melakukan sesuatu yang lebih, tunggu dulu Tuhan, kita gak mau. Tuhan suruh kita melayani, Tuhan suruh kita berkorban, Tuhan suruh kita berekspresi lebih. Ayo memuji nama Tuhan gitu kan. Kita bilang, tunggu dulu, nanti dulu, jangan saya. Cukuplah. Jadi orang Kristen tuh gak usah yang radikal-radikal banget. Gak usah terlalu jauh. Jangan jauh-jauh. Di sini aja. Gak usah terlalu sungguh-sungguh. Ini kompromitas yang iblis tawarkan bagi kita. Ya cukuplah. Jadi orang Kristen cukup. Mendingan lah, udah mendingan dari dulu ya. Udah mendingan kamu sekarang. Tapi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau dorong. Ketika engkau Tuhan bebaskan, kita menerima anugerah yang besar. Kita diingatkan minggu lalu, kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan, kematian Tuhan di kayu salib. Hutang yang harusnya kita yang bayar, yang gak mungkin kita bayar, tapi Tuhan yang tanggung, Tuhan yang gantikan. Lunas dibayar di atas kayu salib. Sepatutnya kita berkata, hidupku semuanya untuk Tuhan. Apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan untuk Tuhan. Kita mengasihi, kita melayani. Sepatutnya kita lakukan untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya utang yang tidak mungkin pernah kita bayar sekalipun bekerja seumur hidup, apa yang kita lakukan ketika ada orang yang membayar, melunasi hutang kita? Saya yakin dan percaya apapun yang orang itu suruh lakukan, pasti kita akan lakukan. Hari ini hutang kita sudah Tuhan bayar, lunas di atas kayu salib. Sudah sepatutnya kita berlaku demikian kepada Tuhan.
Yuk layani pekerjaan Tuhan. Tunggu dulu, sibuk, banyak kerjaan. Yuk bantu yuk, yang lain aja deh. Ikut Tuhan boleh, kata iblis, tapi jangan sungguh-sungguh. Melayani mah capek. Melayani itu memberi diri, berkorban, repot. Bapak Ibu, boleh next slide. Abraham, ketika Tuhan minta mempersembahkan Ishak anaknya, sebenarnya Abraham sangat punya alasan kuat untuk dia bernegosiasi sama Tuhan. Dia bisa bilang, Tuhan, Engkau tahu, ini anak aku dapatkan lama. Bapak Ibu kalau baca Alkitab kurang lebih dari umur 75, penggenapannya itu ketika Abraham umur 100 tahun. Sudah putih rambutnya. Dan ketika Abraham dapat cuma satu, Tuhan minta. Abraham bisa sekali bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, saya punya banyak unta. Saya punya banyak kambing, lembu, sapi. Saya juga punya banyak budak-budak. Tuhan mau berapa? Satu anak tuker 10.000 unta. Saya kasih Tuhan. Atau satu anak ini tuker dengan 100 budak saya. Pasti. Saya kasih Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak pernah mencatat Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Abraham lakukan. Dia menjadi teladan bagi kita untuk belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah ambil Ishak. Tuhan tahu hati Abraham sepenuhnya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar kira-kira apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan bagi nama Tuhan. Untuk kita sepenuhnya 100% mengasihi Tuhan. Yang ketiga, Musa bilang gak bisa, kita gak mau di padang gurun. Kita harus keluar ke tanah perjanjian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di Keluaran 10 ayat 10, Firaun negosiasi lagi. Sini Musa, sini Musa. Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Ayat yang ke-11, bukan demikian. Kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki. Dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Bapak Ibu Saudara, Firaun bilang, kamu boleh pergi, Tuhan menyertai kamu, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, siapa yang boleh pergi? Hanya laki-laki. Jangan bawa anakmu, jangan bawa istrimu. Seakan-akan iblis ini mengizinkan kita untuk hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya sana pergi yang ke tempat yang mau kamu tuju. Tapi Bapak Ibu Saudara, kamu boleh pergi, tapi kamu sendiri saja. Jangan bawa anak istrimu. Padahal kita tahu Alkitab berkata dengan jelas bahwa ketika satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarganya akan diselamatkan. Jadi dengan kata lain Tuhan mau bilang gini, kalau kita ikut Tuhan, yuk bawa serta juga keluargamu. Bawa serta pasanganmu. Bawa serta anak-anakmu, anak cucu mantumu bawa. Jangan ditinggal. Jangan kita sendiri udah, yang penting saya ke gereja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai orang tua punya anak kecil, ya anak-anak masih kecil, banyak lagi anaknya. Saya tahu repotnya luar biasa. Effortnya besar, ekstra, supaya kita ke gereja. Bawa ini, bawa itu, belum lagi nanti di gereja, lari sana, lari sini, buka tutup pintu, debruk gitu ya. Kita gak enak hati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita akhirnya udahlah tinggal di rumah aja, kita tidak mendidik anak-anak kita dengan baik. Kita cari mudahnya. Kita cari nyamannya buat kita. Yang penting saya ke gereja. Anak-anak gak usah.
masih pagi sekolah minggu kepagian, kasihan ke hari Minggu tidurnya biar bangun siang. Bangunin anak pagi itu saya paham betul tidak mudah. Walaupun kita keluarga hamba Tuhan pendeta, bangunin anak pendeta sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kadang bisa tarik sana, tarik sini. Belajar sabar. Tapi kalau nggak dilakukan, kita salah di hadapan Tuhan. Kita tidak membawa anak kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu perlu kita sadari ini siasat yang iblis kerjakan dalam hidup kita. Dibuat sibuk, dibuat repot. Dan kita perlu ingat sebetulnya anak kita nggak punya orang lain yang untuk mengajarkan mereka kebenaran firman Tuhan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita mau minta tolong guru sekolah minggu, cuma seminggu sekali, 1 jam. Itu pun bolos-bolos lagi sekolah minggunya Bapak Ibu Saudara. Minta tolong guru di sekolah, terbatas. Tetangga, kita, peran kita orang tua yang Tuhan percayakan. Amsal 22 ayat 6 bilang begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Bapak Ibu, seperti Yosua yang berkata, tentukan kepada siapa kamu mau sembah hari ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Miliki komitmen seperti Yosua. Aku dan seisi rumahku. Jangan cuma aku akan beribadah kepada Tuhan. Bawa serta keluarga kita. Kalau hari ini ada hadir para pria sebagai ayah, sebagai suami, engkau adalah kepala keluarga. Engkau adalah imam. Lakukan peranmu. Jangan sampai kita tidak kerjakan bagian kita. Menjadi imam dalam keluarga. Kalau kita tidak lakukan, maka peran kita mungkin akan digantikan. Keluarga kita akan dikepalai oleh orang lain. Mungkin dikepalai oleh dunia. Dikepalai oleh teman-temannya. Anak-anak kita yang mengatur hidup mereka. Tapi kita sebagai orang tua yang Tuhan kasih kepercayaan, mari kita lakukan bagian kita. Kalau hari ini kita masih sendirian datang ke gereja, datang kepada Tuhan, doa sama Tuhan. Bawa doa pasangan kita, anak kita, minta hikmat Tuhan, minta hikmat Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, sehingga kita bawa keluarga kita, anak pasangan kita berjumpa dengan Tuhan. Punya ketetapan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita masuk perangkap iblis. Ikut Tuhan gak apa-apa, tapi sendirian aja. Musa berkata, gak bisa laki-laki saja yang keluar. Tapi yang keempat boleh dibuka. Musa bilang apa? Firaun berkata begini, oke, pergilah beribadah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Anak-anakmu juga boleh ikut beserta kamu. Bapak Ibu Saudara, seakan-akan dia bilang begini, oke, boleh pergi bawa anak istri. Boleh ke tempat yang kamu tuju. Tapi jangan bawa harta. Jangan bawa pekerjaanmu. Padahal kita tahu Alkitab bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bapak Ibu Saudara, kalau harta kita tidak kita persembahkan kepada Tuhan, hati kita sebetulnya tidak 100% kita persembahkan jadi miliknya Tuhan. Karena itu kalau seringkali ada orang yang bilang begini, aduh, saya ini ya udahlah kalau saya ikut Tuhan, tapi urusan bisnis, aset, pekerjaan, itu urusan saya. Dengan kata lain dia mengotak-ngotakkan. Ya ini mah dunia sekuler, yang ini rohani. Kalau hari Senin sampai Jumat, itu adalah
sekuler abis gitu kan. Wah, suka-suka. Rohana gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau begitu hari Jumat jadi abu-abu. Hari Sabtu jadi abu-abu, persiapan. Karena hari Minggu, saya harus rohani. Karena mau gereja, mau pelayanan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Kalau kita masih demikian, kita masuk jebakan iblis. Kita masuk ke perangkap iblis. Tapi kita pagi ini harus katakan bahwa semua yang aku miliki berasal dari Tuhan. Perlu kita ingat apa yang kita miliki hari ini Bapak Ibu Saudara, itu semuanya dari Tuhan. Tuhan yang izinkan. Oleh karena itu tidak ada hal yang bisa membuat kita memalingkan muka kita dari hadapan Tuhan. Jangan sampai harta kita ini, kalau kita tidak persembahkan kepada Tuhan, kita akan memalingkan wajah kita dari Tuhan. Gehasi, Bapak Ibu Saudara, dia adalah bujang dari Elisa. Elisa adalah bujang dari Elia. Ketika Elia naik ke surga, Elisa minta, "Bapak, saya mau pengurapan double." Elia ini Bapak Ibu Saudara seorang nabi yang hebat. Dia melakukan 8 kali mujizat dan dia tidak pernah mati. Dia diangkat Tuhan naik ke surga. Ketika mau naik ke surga, Elisa minta pengurapan double. Elia bilang, "Kamu akan terima kalau kamu ikut aku, taat." Dia ikuti kemanapun Elia pergi. Sampai Elia naik ke atas surga. Dan luar biasa, Elisa Tuhan pakai double portion. Elia 8 kali mujizat, Elisa melakukan 16 kali mujizat. Bahkan tulang-tulangnya bisa membangkitkan, menyembuhkan orang. Dipakai Tuhan luar biasa. Elisa punya bujang namanya Gehasi. Semestinya Gehasi ini paham. Dia tahu, wow, luar biasa kisah dari Elisa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sangat disayangkan ketika satu kali ada seorang perwira Naaman kena kusta. Dia datang kepada Elisa, minta disembuhkan. Elisa bilang, berendam, mandi di sungai Yordan 7 kali. Dan sembuh. Naaman ini mau kasih hadiah. Tapi Elisa bilang, jangan, bukan saya yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Naaman pulang bawa kembali hartanya. Tapi Gehasi, dia serakah, dia pingin dapat, dia kejar. Oh maaf, Tuhan ada ralat. Nabi Elisa bilang, boleh diminta sedikit hartanya, ada pakaian, boleh. Ada nabi yang akan datang. Dia bawa pemberian Elisa, pemberian Naaman, tetapi Elisa tahu. Ketika Elisa tahu, Elisa bilang begini, Gehasi, kamu membawa harta yang dari Naaman. Kamu ambil hartanya, sekarang kustanya pun jadi milikmu. Gehasi kena kusta dan sejak hari itu Bapak Ibu Saudara, nama Gehasi tidak pernah lagi tercatat di dalam Alkitab. Dari sini kita melihat betapa mahal harga yang harus dibayar ketika kita berkompromi, ketika kita masuk dalam perangkap iblis. Bapak Ibu Saudara, mahal sekali harga yang harus kita bayarkan. Tapi pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Seperti Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tidak masuk ke dalam siasat yang ditawarkan oleh Firaun, yang ditawarkan oleh iblis. Demikian juga dengan kita. Kekuatan kita Bapak Ibu Saudara untuk boleh bertahan, boleh next, terletak dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan di atas kayu salib. Mari kita baca bersama ayat yang terakhir, 2 Korintus 2 ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, tetap pegang teguh kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Jangan pernah tukar, jangan pernah kalah dengan siasat iblis. Saya mengundang tim PW boleh naik ke depan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri bersama. Ingat selalu apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Yesus dia tidak pernah kompromi buat hidup kita. Yesus disuruh bawa salib, dia lakukan. Yesus disuruh mati di atas kayu salib dan Yesus mati di salib buat kita.
Darah Yesus 100% tercurah buat kita. Dia mengasihi kita 100%, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan biarkan hari ini ada bayi-bayi singa yang kita pelihara, tapi kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Pagi hari ini kita melihat kedalaman hati kita masing-masing. Jangan sampai kita masih hidup berkompromi dengan iblis. Terima kasih Tuhan. Kami mau ikut Engkau segenap hati kami. Bukan dengan kuat kami, tapi bersamamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Amin. Aku menang bersamamu Tuhan, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Yes, terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan lebih dari segalanya, menuntun, menggiring langkah kami Tuhan. Seringkali kami Tuhan tidak sadar masuk ke dalam jebakan iblis. Tapi pagi hari ini biar Roh Kudus menuntun, memimpin langkah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami semakin hari kami semakin menyenangkan hati-Mu, seturut Tuhan dengan rencana-Mu. Hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan, tidak setengah hati, tidak sendirian Tuhan, tapi kami membawa keluarga kami serta di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya firman-Mu terus berbicara, berkata-kata dalam setiap hati kami, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan mulai meneguhkan, menguatkan dalam kehidupan kita, dan kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua Bapak Ibu. Yang bertugas boleh ambil bagian. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib
kekuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu, Yesus. Ada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara, dan kita akan mendengarkan pengumuman waktu dan tempat. Saya persilahkan. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sebelum saya bacakan pengumuman di minggu ini, ada persembahan ibadah dari Ibu-Ibu WBI. Silakan untuk materi pujian. Ya, kita nyanyi lagi yuk. Sekali. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, silakan diterima kuenya, Pak. Tiup lilinnya. Tiup. Ya, tiup lilinnya. Make a wish dulu, make a wish dulu, make a wish dulu ya. Oke. Ya, boleh make a wish dulu Pak Gembala. Make a wish dulu sebelum tiup lilin. Tiup. Make a wish. Baik Bapak Ibu, saya jadi deg-degan juga nih. Biasanya nggak pernah deg-degan kali ini. Jantungnya. Jangan copot ya Pak jantungnya. Ya baik, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang selalu menopang, mendukung sampai dengan hari ini. Kalau sampai dengan hari ini saya boleh ada, ini juga karena penyertaan Tuhan dan juga sekaligus yang saya kasihi Bapak Ibu semua yang begitu sangat baik. Saya percaya Tuhan akan menyertai kita dan memberkati di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, mungkin sebelum Bapak potong kue, saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan untuk mendampingi Bapak. Ya, selamat ulang tahun ya Pak. Terima kasih. Semoga sehat terus, Terima sukacita, diberkati dalam pelayanan, diberkati keluarga besarnya. Biarlah pelayanan Bapak boleh menjadi berkat bagi kami jemaat-jemaat Bapak di sini. Tuhan Yesus memberkati
Kami juga berharap kalau Bapak ngundang kami makan, ya kami tidak sanggup untuk menolaknya, Pak. Just kidding ya, Pak. Dengan Just kidding. senang hati. Bercanda ya, Pak, bercanda, jangan dianggap serius. Ya, oke. Serius juga boleh. Oh gitu ya. Ya, potong kue dulu. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, ya. Bapak Ibu. Dibalikin nih. Kok dibalikin? Ya, Bapak Ibu, biasanya kalau kita ulang tahun selalu Pak Gembala yang mendoakan kita satu persatu. Luar biasa Pak Gembala kita. Tapi khusus hari ini kita mau doa nih buat Pak Gembala. Boleh ya Pak ya? Boleh. Nanti doa untuk Pak Gembala, saya persilakan Ibu Aling untuk membawakan doanya. Sebelumnya saya mau ucapin selamat ulang tahun buat Bapak Gembala. Sedikit kesaksian, saya kenal Bapak Gembala dari anak saya masih di perut 8 bulan ya. Dari Bapak Gembala masih banyak rambut sampai hari ini udah berkurang. Bersyukur kalau sampai hari ini Bapak Gembala kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa mengayomi kita semua. Memang biasanya kita yang didoakan, hari ini kita akan berdoa spesial buat Bapak. Mungkin saya sebagai jemaat senior ya. Mari kita bersatu dalam doa dan saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan buat kami. Saat ini Tuhan kami boleh melihat Bapak Gembala kami, Pendeta Sukiman. Boleh Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi. Sampai hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran di dalam menggembalakan kami, jemaatnya di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah untuk hari-hari selanjutnya Tuhan tetap memberkati Bapak Gembala kami, beserta ibu, anak, cucu, dan mantunya. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan juga memberkati kami semua jemaat di tempat ini. Tuhan memberikan kami kesatuan hati di dalam kami berjemaat di tempat ini. Tuhan, kami serahkan Bapak Gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang senantiasa menopang, memberikan kekuatan, kesabaran untuk selalu menjadi teladan buat kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa untuk semua yang sudah Tuhan beri. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun Om Sukiman. Semoga. Ya, pengumuman Minggu 12 April 2026. Terima kasih kepada pendeta muda Kak Marta, Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Gembala Sidang GBI Shalom Kencana mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali datang ke gereja GBI Shalom Kencana. Apakah ada yang pakai kacamata hitam? Happy birthday untuk Ibu Ien 6 April, Ibu Talia Paskah Dekius 10 April, Bapak Bobby Tahalea 11 April, dan Bapak Sukiman 11 April, dan Saudari Karen 12 April. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Bapak Ibu, semoga sehat dan selalu. Pelayan ibadah Minggu 19 April 2026, Worship Leader 1 Ibu Marta, Worship Leader 2 Ibu Grini, Singer 1 Ibu Nani, Singer 2 Ibu Roida, Singer 3 Ibu Aling, pemusik ada Ibu Talia, Bapak Yoda, Bapak Vincent, dan Bapak Yosi. LCD Saudari Melvina, Asher, Ibu Lena, dan Ibu Sherly, pengumuman Ibu Acai. Sunday Worship untuk AGC Minggu 12 April 2026 pukul 11 siang di GBI Shalom Tintan Kencana.
Ibadah tengah minggu, mari bertumbuh bersama dalam firman, doa, dan persekutuan. Rabu 15 April jam 7 malam di gereja. Pembekalan kesehatan Jemaat GBI dengan cara Bekasi, mengenal diabetes mellitus atau bisa penyakit kencing manis. Tempat di GBI Shalom, hari tanggal Kamis 7 Mei 2026, waktu pukul 4 sore. Narasumber Dr. Dewi Astrid Lestari. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu terlibat melayani pekerjaan Tuhan, dapat mengisi link yang akan dibagikan di grup GBI Shalom Tindak Kencana. Ibadah tengah minggu bagi Bapak dan Ibu yang rindu rumahnya dipakai untuk ibadah tengah minggu, bisa menghubungi Bapak Setiawan atau Ibu Marta. Nah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mengadakan yaitu pembekalan kesehatan. Ini penting sekali, ya. Ini akan dilayani oleh Dr. Dewi Astrid Lestari, spesialis penyakit dalam. Kenapa saya pilih mengenal diabetes mellitus ini? Karena penyakit ini adalah penyakit yang bisa menyebabkan, ya, berbagai hal. Implikasinya banyak orang yang masih usia muda juga sudah cuci darah. Ya, jadi saya rasa tema ini tepat sekali, dan ini saya rindu kita semua bisa ikut ambil bagian. Ya, setiap kita yang udah usia pasti ada gula, saya pun ada. Tapi bagaimana kita mengelolanya sehingga tidak berkembang penyakit itu? Nanti akan dijelaskan, dan juga bisa Bapak Ibu bertanya dan dokter akan menjawab. Baik, kita bangkit berdiri sekali lagi. Nanti yang berulang tahun saya undang maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke hatimu sekarang. Shalom, shalom, damai sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemerci, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, di hadapan hamba dan jemaat yang kami kasihi, yaitu Ibu Ien, Talia, dan juga Bapak Bobby dan Karen yang tidak bersama dengan kami hari ini, di mana Engkau telah menambahkan usianya 1 tahun lagi. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada yang hamba kasihi, yang hari ini menghadap-hadap ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau Engkau sudah menambahkan usianya 1 tahun lagi, Engkau juga akan terus menyertai di dalam perjalanan hidupnya. Tuhan berkati Ibu Ien, Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan damai dan sukacita. Engkau berkati juga Talia dengan kekuatan, kesehatan, damai dan sukacita Tuhan.
Biarlah Tuhan terus melanda di dalam kehidupannya. Jadikan hidupnya kesaksian bagi banyak orang. Pakai hidupnya Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangganya. Terus nyatakan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya kalau Engkau menambahkan 1 tahun lagi usianya, ada rancangan Tuhan yang harus dikerjakan di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Tuhan mampukan, kuatkan, dan teguhkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati sepanjang jalan hidupnya. Pak Bobi, Tuhan berkati. Begitu juga Karen yang hari ini sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Sukacita Tuhan terus melanda kepada setiap orang yang hamba kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau hari ini Engkau ada bersama dengan kami, sehingga hari ini hati kami penuh dengan sukacita. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar, kami akan aplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mematahkan siasat iblis yang akan merusak, mengganggu kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kasih Tuhan terus melanda di tengah-tengah hidup rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan rumah tangga, disitulah kasih Tuhan dipraktekkan di dalam keseharian hidupnya. Terima kasih Bapa yang memiliki usaha. Tuhan berkati kedua belah tangannya di dalam melakukan usahanya. Tuhan, biarlah kasih Tuhan menyertai usaha. Kasih Tuhan itulah yang memberkati usahanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Berikan hikmat, berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa. Hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, Tuhan berkati pelayanannya. Anak-anak kami pun demikian, yang masih menempuh pendidikan, Tuhan berkati pendidikannya. Baik itu yang ada di dalam kota Bekasi, di luar kota dan di luar negeri. Anak-anak kami yang sedang menempuh ujian akhir, Tuhan berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar, sehingga anak-anak kami yang menempuh pendidikan dapat menyelesaikan ujiannya dengan baik dan bahkan dapat meraih hasil yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih semua anak-anak kami. Tuhan berkati. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Baik yang ada di Bekasi, di luar kota dan di luar negeri. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau kemarin sore hamba menengok yang hamba kasihi, yaitu Gilgam, anak dari Alvin yang dirawat di Rumah Sakit Permata Sumarekon. Tuhan, Kau sempurnakan kesembuhannya dalam nama Yesus. Darah Yesus memulihkan. Begitu juga secara khusus hamba berdoa buat Ibu Suswati yang kemarin hamba jenguk di ruang ICU di Rumah Sakit Primaya Utara. Tuhan, hamba mohon akan belas kasihan-Mu. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Kalau menurut rencana malam harinya akan dibawa ke Primaya Bekasi Barat, Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi Ibu Suswati, dokter dan perawat. Bahkan ketika dokter mengambil tindakan, maka di sebelah tangan Tuhan bekerja secara langsung. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan, berikan sukacita, dan berikan damai sejahtera.
Terima kasih Bapa. Begitu juga dengan Gustaf. Tuhan, hamba mohon akan belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan lawat Gustaf, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Hamba percaya bila Engkau berkenan, tidak ada perkara yang mustahil. Oleh sebab itu Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang menjadi sumber pengharapan kami. Tuhan lawat hatinya, Tuhan jamah hatinya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah kuasa-Mu bekerja dan kerinduan kami, bahkan kerinduan keluarga Gustaf boleh kembali pulih, bahkan boleh duduk bersama-sama dengan kami, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bangsa kami Indonesia, Tuhan berkati. Tuhan pakai para pemimpin bangsa kami. Berikan kekuatan, berikan semangat untuk bekerja dengan sungguh-sungguh bagi bangsa kami Indonesia. Berikan hati yang bijaksana sehingga dapat mengelola bangsa kami dengan benar dan dengan bijaksana. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dalam keadaan susah, Tuhan berikan penghiburan. Bahkan yang lemah, Tuhan kuatkan. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Bila ada jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, kiranya tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini, pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih. Mari kita saat teduh sejenak. Kasih Tuhan, terima kasih. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu dalam ibadah-ibadah sepekan dari hari Rabu, Jumat dan Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu yang saya kasih. Puji Tuhan kalau kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu ini. Saya rindu Bapak Ibu boleh semakin hari semakin diberkati. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus subscribe, klik lonceng dari channel GBI Shalom Titin Kencana untuk mendapatkan notification dan setiap upload dari channel kami. Dan saya rindu ini bisa memberkati buat Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.